bahagia lo hari ini? Apa yang bikin kamu bahagia hari ini? Sebenarnya nggak bahagia sih hari ini, tapi aku ikut bahagia sama Epi. Soalnya kan Epi habis diikat sama orang yang dia sayang. Kerung. Walaupun aku kayak sebel banget sama cowoknya, kayak bukan sebab pengasihan ya, mukanya kayak tengil tuh dia kayak. Tapi semoga aja tapi kalau udah jadi ini mah nggak jelas banget sih ini. Ikut bahagia. Alhamdulillah aku juga ikut bahagia. Pernah nggak sih kamu tiba-tiba semangat banget ngejalanin hidup kamu? Kenapa bisa ngerasa kayak gitu? Pernah aku kayak yang baru kemarin itu aku sempet down banget karena si itulah adalah masalah yang kemarin banget itu. Tapi aku yang mikir lagi, aku ada di sini tuh bukan cuma karena harus pacaran sama dia gitu. Aku udah aku di sini pun kayak ada kewajiban aku yang lain kayak nyelesain kuliah itu kewajiban aku prioritas utama sih. Jadi ya udah aku harus mau gak mau mengesampingkan dia. Untungnya tuh ada fokus yang lain ya. Mending nyesel beli atau nyesel nggak beli? Udah nyesel beli? Kenapa? Soalnya aku tipe orang yang benar-benar penasaran. Kalau aku mau ya mau. Gimana sih? Iya, kalau aku mau ya mau. Aku harus dapetin. Terlalu berambisi ya. Tapi bagus sih, kayak jadi motivasi semangat membakar diri, bakar semangat. Sampai sekarang. Jam 2. Apa prinsip hidup kamu yang nggak akan pernah kamu ubah? Tapi kalau aku impulsif, aku baru-baru Apa ya? Prinsip hidup apa tuh? Nah, apa yang prinsip lo guys? Ini yang prinsip. Enggak, aku yang penting jujur. Prinsip aku nggak mau berbohong-bohong. Udah jangan bohong mulu, Jujur, ya aku nggak pernah bohong. nanti ngobrol. Kamu? Oh iya, Emang iya? oh iya. Iya, adakah seseorang yang merubah hidup kamu tanpa orang tersebut sadar? Ada. Apa? Gimana? Kalau kamu mau Sebenarnya sih, karena kan orang yang hidup kan ngalor ngidul ya, terus selalu ngomong juga. Jadi tiap orang pasti ada hal yang diubah, gitu. Tiap ada yang datang pasti ada hal yang berubah. tapi pasti si orang tersebut nggak sadar. Iya. Tapi aku sadar. Menurut kamu udah bahagia belum sih dengan cara ngejalanin hidup kamu ini? Menurut aku udah bahagia banget karena aku ada orang-orang supportif di sekitar aku. Alhamdulillah ada keluarga, terutama orang tua, adik aku juga, terus om tante aku bersyukur banget punya om tante aku yang di sini karena dia care banget sama aku, terus selalu ngedengerin cerita aku, dan ada satu orang yang bikin aku semangat setiap weekend doang. Ini orangnya, makasih ya selalu menemani aku. Hai guys. Apa sekarang? Apa sih yang membuat kamu bertahan? Aku nanya lagi ke kamu. Masuk lagi. Oh, kamu masuk. Kasih ya kamu udah menghibur aku kamu. Aku nggak tahu di rumah sekarang lagi ketawa atau lagi ngapain. Kamu lagi dambakin rambut sama nampolin kepala. Iya, aku Jam. Aku yang marah. Ceritain suatu cerita hoax yang kamu percaya saat kamu masih kecil selain ikan pari sama maling kundang ya? Nggak ada sih kayaknya. Soalnya anak kecil apa aja dipercayain Yang gitu. kepala panjang, kalau kepalanya panjang harus pakai sempak. Ceritain Sama apa ya? Ya nggak ada, nggak tahu. Apa? Nggak ada. ada harus satu. Oh, itu kayak pemali boleh nggak? Boleh. Kayaknya jangan duduk di depan pintu nanti Jodohnya jauh. jodohnya jauh, itu ngalangin jodoh, nggak dapet jodoh. Padahal memang ngalangin orang lewat. Iya bagus. Aku yang nanya kan sekarang. Ceritain momen tersedih kamu, ceritain momen tersedih yang bisa kamu ingat saat kamu masih kecil. Sedih banget, kayak kamu kenapa sedih banget ya sampai sekarang sih. Kiamat yang kayak gitu ya. Itu aku pulang ngaji aku kan selalu kalau mau berangkat
berangkat ngaji, pulang ngaji, atau sekolah, berangkat ke sekolah, pulang sekolah, aku selalu nonton TV. Nah kebetulan banget itu ada on the spot, on the spot, tahu kan? On the spot. Nah aku melihat itu terus kayak fakta-fakta tentang kiamat yang akan terjadi tahun 2012. Itu aku sedih banget karena aku tuh kasihannya sama apa waktu itu, ayah aku kakinya patah kan ya. Oh, lagi patah waktu. Terus aku takutnya kan aku tuh lantai 3, aku takut dia nggak bisa turun. Terus kamu sedih banget. Iya, terus habis itu adik aku masih kecil, kayak gimana caranya Cara menghindari. Iya, terus sedih sih waktu kecil. Tanya aku dong. Sebenarnya diri kamu itu pendendam nggak sih Iya, ke orang yang nyakitin aku lebih bukan dendam sih, tapi kayak ambisi gitu. Aku nggak mau kayak aku habis sakit itu aku masih gini-gini aja, aku mau lebih dari dia. Itu termasuk dendam. Kayak aku nggak mau masih di gitu. itu bukan dendam sih, Jadi motivasi ya. Tapi aku kan tipe orang yang kayak berambisi banget. Jadi ada dampak negatifnya ke aku. Jadi kayak aku terlalu berusaha banget, malah nyakitin diri sendiri, dan bikin kayak gak peduli diri sendiri gimana. Yang penting target kejar. terus plus minus, ada plus minus. Kayak gak apa-apa babak belur, yang penting tercapai. Kamu tipe pemimpin atau pengikut? Sejujurnya aku pengikut karena aku merasa nggak bisa memimpin orang gitu. Aku takut, aku terlalu perasa. Jadi kalau aku kayak nyuruh orang, aku mikir dulu ini orang kalau aku suruh bakal ngedumel atau bakal pasti kalau disuruh mau aja ya orang yang disuruh. Tapi aku nggak tahu, aku takut melukai hatinya gitu. Kalau aku maunya jadi kayak Kenapa? Aku nggak bisa diatur orang soalnya. Orang tua juga. Iya. Sumpah dusun. kan, aku nggak bisa, paling nggak bisa diatur. Nggak mau aku diatur orang. Sukses menurut kamu itu gimana sih? Ya itu loh, kita punya impian kita semua tercapai. Itu kalau aku itu sebuah kesuksesan ya. Orang yang di sekeliling kita bahagia, termasuk diri kita sendiri, itu termasuk kesuksesan sih. Keren. Kayak orang lain tuh hidup bahagia sama pencapaian cewek itu Iya. keren banget ya. Kayak dia yang kaya, tetangga yang seneng gitu loh. Tapi jarang loh orang kayak gitu. Kayak mau jadi orang yang humble gitu ya, kita punya rezeki orang lain kebagian pencitraan. Iya, soalnya kan kalau kita punya rezeki banyak, berarti kan rezeki orang lain ada di kita. Kayak kasihan orang yang banyak loh. Aku tuh kan tipe orang yang kasihanan banget gitu ya, nggak tegaan banget. Kayak mau nolong aja gitu, aku kayak aku tuh nggak bisa lihat orang lain susah, kenapa aku susah nggak bisa gitu. Aku bisa kok, kalau nggak bisa aku bisa ngelewatinnya, kalau orang lain belum tentu bisa. Makanya aku suka nolong orang tuh kayak gitu. Bukan ngeremehin orang ya, bukan ngeremehin kapasitas orang lain sama kemampuan orang lain. Tapi aku nggak mau orang lain tuh kayak merasa terpuruk gitu. Jangan terpuruk dong. Terpuruk tuh nggak enak. Ayo aku tolongin, aku bantu berdiri ya. Aku nggak mau orang di sekitar aku, orang yang aku sayang kayak gitu. Makanya kalau mau